Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Rendy Kudo dan rekan gue. Aduh. Dan kali ini kita akan melanjutkan yang tadi, yang sebelumnya itu untuk tanggal 21 Jadi horoskop udah ada astrologi. yang nebak belum gue makan apa? 3 minggu banget ya. 3 minggu banget. Jadi ya gitu, horoskop tanggal 21 sampai tanggal 30 Agustus, sampai tanggal 31 Agustus. Ya sekaligus kita mereview, kita jawabannya adalah harus habis kenyang makan Indomie 2 biji. Simple, Indomie 2 biji. Dengan sesuatu yang haram tapi enak. Wah gitu ya, haram tapi enak. Lagi. Dan nagih. Dan crispy. Mantap gitu ya. Nah kemudian kita langsung lanjut ke tanggal 21 sampai tanggal 31-nya. 21 tadi ada Mercury di Virgo, oposisi Neptune di Pisces. Oke, tanggal 23 loncat nih ya. Ada Mercury di Virgo, trine Pluto di Capricorn, sama Sun enters Virgo. Ya. Happy birthday Virgo. Kemudian 24 Uranus retrograde di Taurus. Mantap. 26 Tanggal 26 Mercury enters Libra. Oke, 27 ada 3 nih. Bulan baru di Virgo. Sun di Virgo square Mars di Gemini. Venus di Leo square Uranus di Taurus. 29 ada Venus di Leo, opposition Saturn di Aquarius. Wah, bisa berprediksi lagi nih gue. Kemudian berarti tanggal 21 ya. Mulai tanggal 21 Mercury di Virgo, oposisi Neptune di Pisces. Ini kayak menunjukkan aspek ini adalah kombinasi yang untuk hari tanggal 21 Agustus ini adalah kombinasi yang cukup melelahkan. Membuat kita lebih lelah daripada biasanya. Kenapa? Karena Mercury di Virgo ini kayak ngomong, kayak perhatian kita itu tuh pengen ngurusin banyak hal. Jadi kita lebih terlalu detail. Yang mestinya kita ngurusin cuma 2, tiba-tiba jadi 10. Karena Mercury-nya lagi pulang kampung nih ke Virgo. Iya betul. Makanya istilahnya karena terlalu cukup banyak yang kita kerjain, makanya sangat disarankan untuk berbagai keputusan penting tunda dulu untuk tanggal 21. Mercury in Virgo, oposisi Neptune in Pisces. Neptune juga lagi pulang kampung nih. Iya. Jadi apa namanya? Ya, jadi susah membedakan mana yang asli, mana yang penting gitu, mana detail-detail yang penting sama yang terlihat penting padahal nggak penting gitu kan. Makanya karena kita terlalu ngurusin semuanya, jadinya kita lebih capek. Gitu loh. Makanya di sini sih sarannya sih tunda berbagai keputusan penting, dan istilahnya kalau emang waktu istirahat jangan dipaksa. Gitu ya. Lanjut tanggal 23. Oke. Mercury di Virgo, trine Pluto di Capricorn. Waktu yang baik untuk brainstorming, untuk ide yang unik dan segar. Oke, berarti misalnya sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa merubah, atau sesuatu yang bisa memberikan solusi untuk apa yang perlu dikerjain. Inilah waktu yang baik untuk brainstorming untuk atas solusi tersebut. Tapi Mercury di Virgo, trine Pluto itu berarti ide yang lo keluarin berarti bisa membuat perubahan yang besar gitu. Signifikan untuk apa yang dia mau kerjain. Ini tuh sama kayak penemuan ini nggak sih, Apple gitu-gitu yang merubah, ya transformatif banget gitu loh. Iya, jadi kalau misalnya kalau memang mau ngehituin secara lebih detail secara astrologi, memang banyak yang berasumsi juga di awal-awal ketika Bapak Steve Jobs itu menemukan Apple atau Bill Gates itu dengan Microsoft-nya, itu memang pada saat itu tuh terjadi tuh di tren-tren yang seperti ini, konfigurasi seperti ini. Memang tidak Pluto di Capricorn, tapi ketika Mercury dan Pluto ini trine entah dimanapun saat itu, ternyata itu emang suatu ide itu yang merubah. Karena kan komunikasi Mercury. Iya. Begitu ya. Siapa tahu ada gadget baru. Ada ide baru, gitu kan, ada elektronik baru, atau mungkin cara kerjaan yang baru. Begitu ya. Oke, ada Sun enter Virgo. Ya, masuk Virgo, fokus kita menjadi lebih terorganisir, lebih detail, skeptis, dan lebih bisa berpikir jernih dibandingkan sebelumnya. Betul, karena lebih netral kita. Kita nggak terbawa emosi ketika memikirkan sesuatu. Habis gelap terbitlah terang. Iya. Literally. Kita jadi lebih terorganisir, kita menjadi lebih pelayanan kita juga lebih kencang. Lanjut ya. Tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus. Nah, selama Uranus retrograde ini waktunya 5 bulan.
kita akan bekerja untuk mengatasi berbagai ketakutan dalam diri kita, sekaligus menyeleksi bagian mana saja yang sudah tidak penting. Halloween datang lebih awal ya. Halloween datang lebih awal, dan dari sinilah gua berani ngomong Fashion Week dapat halangan dari tanggal 24 Agustus. Kalau itu kenyataan, like dan komen. Jadi ide-ide kemarin yang sudah muncul mulai menemukan tantangan secara signifikan itu pada tanggal 24 Agustus onward selama 5 bulan. Gitu ya. Tanggal 26. Oke, tanggal 26 Mercury enters Libra, masuk Libra. Komunikasi menjadi menyenangkan dan bersahabat. Negosiasi di saat ini menjadi lebih baik. Iya, karena Libra kan keseimbangan sih. Libra keseimbangan, Libra itu harmoni. Tapi kan tantangannya jadi lama juga untuk memutuskan kan? Lama untuk memutuskan, kesannya menjadi tidak tegas. Jadi tidak tegas karena ingin menyenangkan semua pihak. Betul. Libra itu bawaannya gitu, pengen menyenangkan semua pihak, pengen semua pihak tuh happy. Gitu, jadi lebih kayak area-area di mana Mercury masuk Libra itu area-area di mana kita menjadi diplomatis. Gitu ya. Tanggal 27 bulan baru di Virgo. Ini sih kayak menunjukkan kita bisa berkembang menjadi lebih baik kalau kita melihat lebih detail ke diri kita, dan juga di saat yang sama kita nggak terlalu obsesi dengan detail yang kita punya. Jadi kita waktunya untuk bercermin diri, hal-hal apa yang bisa dilakukan, hal-hal apa yang sebaiknya dihindarin. Kemudian Sun di Virgo, Square Mars di Gemini. Intinya begini ya, Sun di Virgo ketika Square Mars di Gemini ini kayak menunjukkan komposisi potensi tinggi untuk adanya konflik dan miskomunikasi, karena kedua energi ini tegang dan nggak tenang. Jadi dikit-dikit doang itu miskom. Karena yang satu pengennya buru-buru, Mars di Gemini ini pengen buru-buru, Sun di Virgo ini maunya nanti dulu, gue perlu tahu apa dulu. Gue nggak mau tahu, pokoknya begini gini. Tapi tunggu dulu, kenapa mau lu? Gue nggak mau tahu. Jadi konfliknya di situ. Gitu ya. Kemudian Venus di Leo, Square Uranus di Taurus, yaitu terdapat perubahan atau hal yang tertunda secara mendadak. Dibutuhkan kesabaran yang cukup tinggi di hari itu. Ya, baik lagi. Ya. Nggak boleh jalan pintas ya hari ini. Bisa jalan pintas. Jadi ada beberapa hal yang akan tertunda. Terutama hal-hal yang sudah kita kerjakan sudah cukup lama. Jadi ya siap-siap aja kalau dikerjakan sekitar tanggal 27, 26 atau 28 Agustus, kemungkinan besar expect untuk agak tertunda karena satu dan lain hal. Apalagi kalau berurusan sama time zone ya. Iya. Ya pokoknya berurusan dengan itu. Yang jadi kerja kayak di luar gitu, ya kan. Siap-siap. Gua nggak tahu nih, kita nih belum ngeliat tanggal 27 itu hari apa. Cuma but whatever the project, whatever the works you have done di tanggal setengah segitu mungkin agak tertunda hasilnya gitu ya. Karena kan Uranus kan juga kita ngomongin gadget gitu-gitu nggak sih? Internet. Gitu ya. Lanjut, yang terakhir tanggal 29 Agustus. Venus di Leo oposisi Saturn di Aquarius, artinya kombinasi yang bisa memberikan rasa frustasi karena kita cenderung kurang dihargai, diapresiasi ataupun dilihat sebagaimana mestinya. Kita juga menjadi lebih sulit dalam mengekspresikan perasaan kita. Jadi kayak buat yang teman-teman yang tanggal 29 Agustus, kalau bisa hindarin untuk terlalu terlihat di publik, terlalu show off di publik, atau terlalu istilahnya kayak pengen buat sesuatu yang berbeda pada tanggal 29 ini sampai tanggal akhir ya. Hindari untuk sampai ingin melihat sesuatu yang membuat sesuatu yang berbeda, karena kemungkinan besar tidak dihargai. Kenapa begitu? Venus di Leo oposisi Saturn di Aquarius ini kayak nunjukin akan ada banyak hal-hal, kalau gue boleh bilang ya, ada banyak hal-hal viral, apapun itu halnya, yang mengalihkan perhatian publik dari hal yang sebenarnya itu penting. Pengalihan isu, benar. Jadi pengalihan isu. Jadi mestinya ada kejadian apa yang mestinya penting, misalnya ada si polisi ketangkap karena apa, gitu, terus dialihin sama berita skandal. Atau misalnya pejabat ini ketangkap, atau misalnya kayak orang yang bekerja di perusahaan yang sudah cukup lama melakukan sesuatu terus ketangkap cuma karena supaya isunya ini nggak terlalu kenceng, tiba-tiba dialihkan dengan berita-berita lain yang sifatnya tuh mungkin nggak penting tapi orang suka gitu. Sama yang cewek-cewek nggak usah ngarep ya tanggal-tanggal segini ya. Kalau ngambek nggak usah ngode, nggak bakalan mungkin
sadar. Peka. Mungkin peka. Gak mungkin sadar. Jadi buat orang-orang yang in relationship ingin kode sesuatu, pengen sesuatu, hindari untuk punya ekspektasi tinggi, apalagi dengan ngasih kode. Jadi jangankan ngasih kode, bahkan ngomong terang-terangan pun belum tentu diiyain. Gitu ya. Saya aku mau gimana ya? Ngapain? Mau waktu. Oke, sekian ya untuk tanggal 21 sampai 30 Agustus 2020. Aduh. Ingat untuk like, comment, share, dan subscribe kali ini ya. Thank you.